Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Remaja Desa. Kali ini kita akan memperbincangkan topik yang amat menarik, yaitu apa usaha yang dapat kita lakukan di desa. Dulu remaja-remaja desa biasanya pergi ke kota karena lapangan kerja di desa terbatas. Uang di desa sedikit sekali, uangnya banyak ada di kota. Hiburan pun tak ada di desa, semua ada di kota. Dan kemungkinan mendapat teman, mendapat pengalaman, itu baru ada di kota. Mau kursus juga ada di kota. Tapi dengan adanya informasi teknologi, keadaan sudah berubah sama sekali. Tidak seperti itu lagi. Nah, saya akan perkenalkan dulu salah seorang teman kamu, namanya T, kita singkat saja, umur 18 tahun. Dia di satu desa di kaki Gunung Salak di Bogor. Baru tahun ini tamat SMU, dan sejak kelas 1 SMU dia sudah beternak udang hias. Baru pernah dengar ya, barangkali udang hias. Udang hias itu amat kecil, kamu bisa lihat di Google. Warnanya bagus sekali, besarnya barangkali hanya setengah sampai 1 cm. Ada yang biru, ada yang merah, sehingga banyak yang berminat untuk memeliharanya. Dia mengajak teman-temannya untuk juga beternak udang hias, lalu mengumpulkan hasil ternak udang hias di desanya, jadi pengumpul, kemudian menjualnya, baik di dalam negeri, bahkan sekarang juga sudah bisa ekspor ke luar negeri. Hebat kan? Kamu mungkin tanya, berapa sih penghasilannya sebulan? Penghasilannya sebulan sekitar 40 juta. Wow. Itu adalah gaji seorang direktur perusahaan, barangkali kalau di Jakarta, perusahaan menengah. Jadi padahal dia masih SMU, pekerjaannya menyenangkan, memberi makan udang itu tidak susah, bahkan tidak perlu pakan, dan penghasilannya lumayan, dia bisa memakmurkan desanya. Jadi ini adalah pekerjaan untuk diri sendiri dan juga memakmurkan desa. Nah, berbeda dengan di kota, sekarang sebenarnya peluang di desa itu banyak sekali. Memang sudah banyak yang digeluti orang, misalnya beternak ikan lele, atau beternak kambing, sapi, tapi juga ada peluang-peluang baru. Cobalah lihat kegiatan di desa lain. Ada desa yang bisa membuat sandal yang bagus, angklung, dan bisa juga kamu telusuri di googling. Tentukanlah apa yang akan kamu tekuni. Belajar, berlatih, kalau perlu magang, dan carilah teman-teman. Bagaimana dengan modal? Memang modal adalah salah satu tantangan. Sebagian usaha memang memerlukan modal. Ini mungkin kamu bisa dapat dari dukungan keluarga kalau ada. Di desa juga ada biasanya BUMDes, badan usaha milik desa, yang mungkin juga bisa memberi pinjaman, koperasi, dan sekarang juga ada bank infak, mudah-mudahan sudah ada di desa kamu, dan jaringan pertemanan. Tapi kalau nggak punya uang bagaimana? Usaha yang nyaris tanpa modal itu juga ada. Kamu bisa jadi dropshipper, menjualkan sesuatu, entah yang ada di desa kamu, entah yang ada di pabrik-pabrik di sana, tapi kamu yang memasarkan. Kamu dapat pembeli yang kirim pabriknya, kamu mendapat keuntungan dari situ. Ada modal sedikit jadi reseller, keagenan. Bahkan kamu tahu nggak, banyak kartun-kartun di buku, bahkan di film-film yang sering kamu lihat, itunya yang membuat kartunya adalah remaja-remaja di desa di Jawa Tengah. Kamu bisa mengarang lagu kalau punya kreativitas ke situ, bisa mengarang novel dari desa, dan
tidak harus pengarang terkenal itu semua berasal dari Jakarta. Bahkan banyak dulu pengarang-pengarang terkenal berasal dari desa-desa. Salah satunya adalah Ai Prosidi yang tulisannya banyak dibaca oleh orang, itu berasal dari salah satu desa di Jatiwangi dekat Cirebon. Akan lebih baik lagi kalau kamu berteman, berkelompok, sehingga masing-masing dapat menyumbangkan pikiran dan keterampilannya. Sudah tentu kalau berkelompok, aturlah pembagian pekerjaan dan bagi hasil. Nah, kalau kamu sudah punya usaha, pasarkan. Di mana? Di desa, di luar desa, ke kota, secara online, nasional, atau bahkan juga bisa global, seperti tadi teman kamu T yang bisa ekspor udang hias ke luar negeri. Nah, kalau sudah punya uang, inilah godaannya. Ada pengalaman di satu desa di mana remajanya menjadi pelatih outbound, mendapat penghasilan sekitar hanya 500.000 sebulan, tetapi remaja-remaja tersebut bisa membantu orang tuanya. Dia hanya memakai 200.000, 300.000 diserahkan pada ibunya. Setelah dia berpenghasilan 2 juta, punya kartu kredit, nyicil motor, minum kopi di merek-merek kopi terkenal, maka penghasilan 2 juta menjadi tidak cukup. Kredit cardnya menjadi sering ditagih, bahkan motor yang sudah dia beli disita kembali. Jadi jangan konsumtif. Penghasilan harus lebih tinggi dari pengeluaran. Kembangkan diri kamu sehingga usaha kamu makin lama makin maju. Ikut kursus, lihat desa-desa lain di dalam maupun di luar negeri. Ini saya perlihatkan gambar-gambar anak SMP Peradaban dari Cisaeng, Parung, yang dengan uang mereka sendiri melatih membatik, itu pergi ke Bangkok dan sekitarnya untuk melihat perkebunan-perkebunan di sana. Ini lebih jauh lagi, ada rombongan anak-anak remaja desa pergi ke the most beautiful villages in Japan, jadi berkunjung ke desa-desa cantik di Jepang. Mereka ingin tahu apa sih yang disebut desa cantik. Ternyata bukan hanya pemandangannya yang cantik, tetapi warganya juga harus sejahtera. Jadi kalau kita mau ikut mendapat gelar ini, kita juga harus mensejahterakan warganya. Jadi bukan hanya anak kota yang bisa pergi ke luar negeri, anak-anak desa pun bisa. Nah, sebagai kesimpulan perbincangan kita episode ini, kita dapat menjadi pengusaha di desa. Usaha di desa dapat maju seperti juga di kota. Sekarang pasar terbuka sampai ke tingkat global, dan pandai-pandailah mencari produk yang diminati pasar dan dapat kamu jual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.